Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Tira dan Usep. Selamat datang di negeri Tiongkok. Shishi, shishi, shishi. Apa itu Usep? Artinya terima kasih. Terima kasih Usep sudah diundang ke negeri Tiongkok. Iya Usep, kita sudah ada di negeri Tiongkok dan akan bercerita tentang cerita rakyat dari Tiongkok. Nah, pada zaman dahulu, Kaisar Tiongkok menerima hadiah dari negara India, sebuah makhluk yang sangat besar. Apa itu? Makhluk besar? Apa itu? Warga Tiongkok dan Kaisar pun belum pernah melihat makhluk sebesar itu. Apa itu? Apa itu? Gajah, Usep. Gajah? Emang orang Tiongkok belum pernah lihat? Iya, pada saat itu mereka belum pernah melihat seekor gajah. Dan kaisarnya penasaran dengan berapa berat badan gajah yang besar itu. Lalu dia bilang sama hulu balangnya, "Hulu balang, coba timbang gajahnya. Saya ingin tahu berapa berat badan gajah yang begitu besar." Gimana nimbangnya? Nah, hulu balang juga ngomong sama kaisar, "Baginda, gimana cara nimbangnya? Sedangkan timbangannya kecil, badannya besar." Iya ya, gimana nimbangnya? Usep juga gak tahu. Lalu kaisar berkata kepada semua warga Tiongkok, "Coba siapa yang tahu bagaimana cara menimbang berat badan gajah? Saya ingin tahu berapa berat gajah yang besar itu." Tapi satupun warga Tiongkok tidak tahu, Usep. Usep juga nggak tahu. Bingung Usep tuh gimana ya. Tapi tiba-tiba putra mahkota yang masih berusia 8 tahun lalu bilang sama kaisar, "Ayahanda, saya bisa mengukur berat badan gajah." "Hah? 8 tahun sudah bisa? Wih, hebat," kata kaisar. "Bagaimana bisa? Tenang saja Ayahanda, saya akan mengaturnya. Kita akan menimbang gajah di danau sekitar istana. Hulu balang, cobalah ambil perahu yang besar dan batu yang banyak, taruh di dekat danau." Untuk apa itu? Usep jadi tambah bingung ini. Nah, lalu akhirnya sudah disediakan perahu dan batu bata yang banyak di dekat danau di istana. Putra mahkota lalu berkata, "Taruh perahunya di atas danau." Misterius banget ini. Lalu putra mahkota berkata pada hulu balang, "Angkat gajah itu, taruh di atas perahu." Maksudnya untuk apa itu? Usep makin bingung. Nah, saat gajah ada di atas perahu, perahunya agak turun ke bawah karena gajahnya berat. Lalu putra mahkota mengatakan lagi, "Hulu balang, beri tanda batas air di perahu." Maksudnya apa? Jadi pada waktu perahunya agak tenggelam gitu, kan airnya itu ada di perahunya itu. Batas airnya itu harus diberi tanda mengelilingi perahu tersebut. Usep masih bingung ini. Nah, lalu gajahnya disuruh dikeluarkan lagi. Putra mahkota lagi menyuruh lagi, "Angkut batu batanya ke atas perahu sampai airnya tepat di atas garis yang kalian buat tadi." Masih belum bingung, masih belum mudeng ini Usep. Tunggu dulu, sabar Usep. Nah, waktu batu batanya dimasukkan ke dalam perahu sampai airnya ada di batas garis yang sudah ditulis tadi oleh hulu balang. Lalu putra mahkotanya mengatakan, "Berat gajah itu
sama dengan batu bata yang ada di atas perahu. Oh, Usep sekarang ngerti. Cerdas banget. Putra mahkotanya ya Bunda. Iya Usep. Semua warga Tiongkok terpesona dengan kecerdasan putra mahkota. Sehingga berat badan gajah bisa dihitung dengan cara menimbang batu bata yang ada di dalam perahu. Wih, keren banget putra mahkota. Nah, itulah Usep, pesan moral yang ada di cerita cara menimbang gajah. Ternyata putra mahkotanya memang anak yang cerdas, pakai akal pikiran yang kuat. Itu semua karena belajar. Iya Usep, kalau kita belajar rajin, kita akan punya pikiran, akal pikiran yang hebat dan kecerdasan yang tinggi seperti putra mahkota. Nah teman-teman, makanya jangan suka malas belajar. Harus rajin belajar supaya kita cerdas. Betul teman-teman. Nah, siapa teman-teman di sini yang masih suka malas belajar? Masih suka disuruh-suruh belajar sama orang tua? Nah, kita tiru putra mahkota dari Tiongkok ini. Cerdas karena dia rajin belajar. Teman-teman, jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Sampai jumpa lagi di cerita rakyat dari negeri-negeri dunia lainnya. Dadah!